Ini belangko herba yang sudah kita proses printer Epson seri WF ya. Serius amat. Kita menggunakan metode print WFC 9530 ya. Ini untung besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Sultan Printing. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar ini kabar baik. Alhamdulillah tadi malam nipsu Sa'ban. Semoga doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh teman-teman dan pasti terkabul, karena malam tersebut adalah malam yang sangat penting. Terbuka pintu rahmat surga seluas-luasnya dan terkabulnya semua doa-doa. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini saya memproses undangan karena memang ada pesanan dari customer, atau ya bisa dikatakan juga customer, bisa juga dikatakan teman. Kebetulan acaranya sangat mepet. Tanggal 17 Februari acaranya, baru pesan sekarang dan saya proses secepatnya. Kebetulan belangko undangan herba sangat dekat ya tokonya ya. Jadi kita nggak nyetok untuk belangko undangan herba. Ada ya pesan, baru saya nyetok belangkonya. Untuk prosesnya sebagai berikut teman-teman. Yang biasa belangko herba ini biasanya ditentukan oleh customer karena memang ada albumnya ya. Ntar saya tunjukkan albumnya. Ini belangko herba, album herba belangko undangan edisi 2025. Nanti saya akan minta edisi belangko herba yang 2026. Kemungkinan belum keluar ya dari pabriknya atau tokonya ya. Dan ini biasanya saya tunjukkan di customer ya. Jadi customer nanti akan memilih motif atau model-model undangan yang sudah ada di belangko. Keuntungannya apa saya menggunakan belangko ini teman-teman? Enaknya kita praktis, hanya mengisi data, tanggal, nama mempelai, denah, dan lain-lain. Jadi kita tinggal ngeprint isinya aja, belangkonya sudah siap. Makanya saya menggunakan belangko herba ini, prosesnya akan lebih cepat dan lebih mudah. Untuk tahap-tahapan berikutnya biasanya saya desain itu kan pakai Corel. Mungkin kalau desain program lain itu pasti bisa menggunakan program Corel Draw. Kebetulan yang versi 2020. Biasanya saya pertama menentukan dulu kepada customer ya, siap bebas untuk memilih belangko yang mana, dan juga pasti setiap kode itu berbeda-beda harga teman-teman. Ada perbedaan dari motif atau corak, tergantung selera dari customer semua ya. Di sini menggunakan kode. Biasanya kode itu tertera di kolom untuk penulisan tamu undangannya. Nah, ini kode-kode yang ada di belangkonya ya. Nah, seperti ini ada kode ya. Kode di sini juga ada kode, tergantung nanti selera masing-masing. Setiap kode harganya berbeda-beda. Oke, itu yang tahap yang pertama untuk customer. Biasanya saya tak suruh memilih sendiri. Kalau sudah pilihannya sudah oke, terus nominal jumlahnya nanti berapa lembar, baru saya hitungkan untuk semua habis berapa biayanya. Step pertama yang harus kita kerjakan apabila sudah ACC, sudah deal, sudah pembayaran, baru kita proses
belanja. Biasanya saya soalnya kan nggak nyetok, jadi nunggu pesanan dulu. Kalau sudah ada yang mesen dengan kode atau seri pada belangko herba, baru saya belanjakan. Cetak undangan dengan menggunakan belangko herba, prosesnya cepat, keuntungannya lebih banyak, dan pastinya menghasilkan cuan yang kilat. Kita proses desain ya. Kita mulai step by step dari awal proses pembikinan undangan dengan menggunakan bahan belangko herba ya. Yang pertama kita buka file dulu teman-teman ya. Setelah file kita cari ya di folder, sudah fix ACC menggunakan kode 2516. Kemudian kita proses desain, dan saya di sini sudah menyiapkan template-nya ya, template yang berupa kata-kata atau isi undangan tersebut. Jadi saya di sini hanya mengisi data atau nama dan tanggal alamat acara tersebut. Jadi enggak ngetik dari awal ya, enggak ya, karena kita sudah contohnya kayak kalimat undangan itu sudah kita siapkan. Terus kolom untuk kotak pengisian daftar tamunya, yang pertama yang pasti kita paskan dulu size undangan ini berapa besarnya. Kita buat pola dulu kotak menyesuaikan size undangan yang dipilih oleh customer, yaitu belangko yang sudah dipilih kode. Setelah scanan yang pertama selesai, baru kita lanjut ke scan belangko yang kedua ya, yaitu untuk isi undangan sendiri. Yang menikah sudah kita ketik namanya, terus putri dari bapak dan ibu. Setelah itu kita proses tanggal acara ya, akad nikah dan resepsinya. Kemudian kita masukkan ke belangko ya. Karena size kotak yang sudah saya tentukan, jadi dipaskan dulu dengan di ukuran belangkonya tersebut, supaya nanti penataan kalimat-kalimat atau isi undangan itu presisi, posisinya presisi teman-teman. Kalau sudah presisi, kita cek dulu salah kalimat-kalimat atau ketikan, mungkin ada yang salah ketik atau salah nama, baru kita grup. Setelah kita grup, kita kirim dulu biasanya teman-teman. Saya biasanya membiasakan mengirim proof desain ke customer supaya customer ikut meneliti juga. Setelah itu kita masuk proses print ya. Saya menggunakan Epson WF 5390. Oke teman-teman, kita di sini bisa mengubah jenis-jenis font ya. Jadi jenis font yang kita sukai, kita pilih-pilih dulu ya jenis fontnya atau karakter fontnya yang menyesuaikan tema wedding. Biasanya menggunakan huruf Latin ya di sini. Jadi kita bebas karena memang template atau bahan undangan ini kita menggunakan dari program Corel, jadi desainnya mungkin agak luas. Bisa menggunakan program apa aja, yang penting tergantung kebiasaan teman-teman semua. Jadi saya biasa menggunakan program Corel karena sudah terbiasa. Mungkin di sini langkah akan lebih cepat ya dalam proses-proses pembuatan undangan menggunakan belangko herba. Baru kita sesuaikan size-nya ya, karena saya sudah menyekan undangan yang dari belangko tersebut, maka size-nya saya sesuaikan pada output pada saat pengeprintan teman-teman. Kalau tidak sesuai nanti akan kesulitan menempatkan tulisan-tulisan atau isi undangan tersebut. Makanya saya menggunakan metode scan supaya nanti presisi penempatan isi undangan tersebut. Jadi white paper kita tentukan, paper headnya juga kita tentukan. Setelah kita tentukan baru kita lihat previewnya. Biasanya saya menggunakan kertas HVS dulu, saya print,
baru saya cek ulang kalimat-kalimat, mungkin ada salah ketik atau typo ya, karena fatal nanti kalau apabila sudah salah ketik kita tidak ngecek dari awal, begitu cetakan sudah selesai. Biasanya undangan ini kan jumlahnya banyak, antara 500 lembar sampai 1000 lembar. Nah ini kalau salah semua, waduh, akibatnya kita akan rugi, ya rugi bahan, rugi waktu tentunya. Oke teman-teman, sedikit penjelasan atau cerita-cerita pengalaman saya menggunakan atau memproses cetak undangan dengan bahan belangko herba. Jadi akan mudah, intinya lebih mudah, lebih simpel dan lebih cepat, dan cuannya akan lebih banyak. Jadi di sini saya menggunakan printer Epson ya. Ini yang saya pakai printer Epson WF C5390. Keduanya saya pakai dan prosesnya akan cepat ya. Yang satu unit ini saya gunakan untuk sampul depan. Begitu selesai sampul depan, saya pindah ke unit yang satunya, mengisi dalamnya. Jadi begitu proses barengan saya print, selesainya bareng. Satu ngeprint dan ini juga ngeprint isinya, yang sebelahnya juga ngepaul sampulnya. Oke, kurang lebih demikian ya cerita-cerita di hari ini. Sangat untung besar kita menggunakan Epson WFC 5390 dan prosesnya sangat cepat dibanding dengan menggunakan printer biasa kelas rumahan. Kalau kita menggunakan seri WFC itu akan lebih cepat prosesnya, bahkan kemungkinan 100 atau 200 lembar itu gak sampai 30 menit teman-teman. Saya menggunakan WFC printer yang ada di belakang saya, keduanya saya fungsikan untuk mengeprint undangan ya. Oke teman-teman, demikian tadi sekilas atau cerita-cerita video di hari ini ya. Pengalaman-pengalaman cara proses undangan menggunakan belangko herba. Prosesnya cepat, keuntungannya lebih banyak menggunakan unit printer Epson. Prosesnya nggak butuh waktu yang akan lama karena memang saya sudah menyediakan template atau desain-desain undangan, jadi kita hanya mengerubah nama, tanggal, dan alamat. Prosesnya itu saja yang saya rubah, dan nanti karena hasil scanan saya akan memposisikan atau menempatkan supaya tidak offset atau keluar dari jalur keluar dari desain undangan belangkonya. Oke teman-teman, video ini semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel ini dengan berbagi pengalaman, cerita-cerita seputar percetakan, dan dikhususkan pada untuk hari libur kerja, terutama di hari Minggu, saya akan mengajak memberikan tips-tips untuk menghilangkan stres di dunia percetakan. Jadi biasanya saya healing tipis-tipis, mengunjungi tempat-tempat wisata di area Banyuwangi bersama teman-teman, bersama keluarga. Jadi kita refreshing. Itu tips saya untuk menghilangkan penat atau refreshing kejenuhan pada saat setelah satu pekan atau satu minggu kita bekerja. Oke, baiklah teman-teman. Video singkat ini sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman, dan untuk yang menonton jangan lupa dukungannya ya. Dukung channel ini supaya dapat berkembang, dan saya akan lebih semangat untuk membagikan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman maupun tantangan yang ada di dunia percetakan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.